Pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tingkat pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat atau termaksud warga asing suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, tingkat pertumbuhan PNB atau Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Termaksud di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada atau bekerja di luar negeri. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori jumlah penduduk optimal. Teori ini telah sangat lama dikembangkan oleh kaum klasik. Menurut teori ini, berlakunya hukum hasil lebih yang semakin menurun menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Jika dipaksakan, justru akan menurunkan tingkat output perekonomian. Yang kedua, teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dikembangkan oleh Solow dan merupakan penyempurnaan teori-teori klasik sebelumnya. Fokus pembahasan teori ini pertumbuhan neoklasik adalah akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asumsi model Solow antara lain adalah pertama, teknologi dianggap konstan, tidak ada kemajuan teknologi. Yang kedua, depresiasi dianggap konstan. Ketiga, tingkat ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal. Dan yang keempat, tidak ada sektor pemerintah dan sebagainya. Teori Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan, sebab para pengusaha lah yang mempunyai kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru dalam aktivitas produksi. Langkah-langkah pengaplikasian penemuan-penemuan baru dalam dunia usaha merupakan langkah inovasi. Termasuk dalam langkah-langkah inovasi adalah penyusunan teknik tahap produksi serta masalah organisasi manajemen agar produk yang dihasilkan dapat diterima pasar. Yang terakhir, teori Harrod-Nobar adalah teori ini dikembangkan secara terpisah dalam periode yang bersamaan oleh R. C. Demar dan Roy Forbes-Harm. Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal yang memungkinkan meningkatnya output. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terdapat 2 macam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi mencakup 1. Sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Demikian pula investasi dalam sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitasnya dan dengan demikian akan menghasilkan efek yang sama terhadap produksi. Bahkan akan lebih besar lagi bertambahnya jumlah manusia, pendidikan formal dan informal akan dapat ditingkatkan lebih efektif lagi supaya dapat menghasilkan tenaga terdidik yang dapat memperbesar produktivitas. Yang ketiga, organisasi.
Organisasi produk merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi ini berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi ini dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatannya sehari-hari. Dan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, para wira swasta tampil sebagai tenaga organisator dalam menggerakkan berbagai sumber produksi dalam proses produksi dengan memperkenalkan penemuan baru yang dikenal sebagai inovasi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bagi para ahli ekonomi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting, kemajuan teknologi dapat meningkatkan nilai tambah yang tinggi. Kemajuan teknologi berarti ditemukan cara berproduksi atau perbaikan produksi. Yang kelima, pembagian kerja dan skala produksi. Pembagian kerja dan spesialisasi dalam proses produksi akan menimbulkan peningkatan produktivitas. Kedua hal ini akan membawa perubahan ke arah usaha produksi skala besar yang selanjutnya akan dapat membantu perkembangan dan kemajuan produksi serta pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi mencakup 3 hal. Yang pertama, faktor sosial. Struktur dan situasi politik serta administrasi pemerintahan yang lemah merupakan faktor penghambat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil serta pemerintahan yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi. Yang kedua, faktor manusia. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi antara lain sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, kelembagaan masyarakat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Sebagian ilustrasi, misalnya pendidikan dan kebudayaan Barat membawa pemikiran dan pandangan ke arah penalaran, sikap dan skeptisisme dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru yang kesemuanya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, faktor politik dan administratif, susunan dan tata tertib hukum serta pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang keliru seringkali menghambat kemajuan ekonomi sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu, maka hukum harus dilaksanakan secara tertib dan konsekuen yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Struktur ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian, baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yaitu 1. Pertanian, 2. Pertambangan. Sektor sekunder yaitu 1. Industri pengolahan, 2. Listrik, gas, dan air minum, 3. Bangunan. Sektor tersier yaitu 1. Perdagangan, hotel, dan restoran, 2. Transportasi dan komunikasi, 3. Keuangan dan bank, 4. Sewa tanah, 5. Pemerintahan dan pertahanan, 6. Jasa-jasa. Pentingnya pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi membantu memperbaiki distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi mendukung perluasan kesempatan kerja dan persiapan bagi tahapan selanjutnya.